Jujur aja, kalau misalkan ditanya motivasi untuk jadi perawat memang agak sulit. Karena sebetulnya saya pribadi cita-cita itu bukan jadi perawat sebetulnya dari awal, dari sekolah itu. Saya mencintai profesi saya setelah saya menjadi perawat. Motivasi terbesar saya menjadi perawat itu, saya ingin meningkatkan derajat sama kualitas kesehatan masyarakat Indonesia. Itu sih salah satunya. Motivasi saya memilih profesi perawat, jadi dulu pernah ada eksiden di jalan raya, saya mengalami kecelakaan sampai akhirnya saya mengalami dislokasi persendian di tangan sebelah kiri. Orang yang pertama kali nolong saya itu saudara saya sendiri dan seorang perawat. Dari situ iseng sih, kayaknya saya pengen deh jadi perawat. Taunya sekarang kesampean. Mungkin itu sih karena ngelihat saudara saya juga karirnya oke, terus bisa ngebantu orang, bahkan bisa ngebantu orang terdekat, terutama keluarga sih. Jadi itu yang memotivasi saya memilih profesi perawat. Sebenarnya sih ngelihat dari lingkungan ya, lingkungan di rumah saya itu memang kebetulan untuk fasilitas kesehatan atau orang-orang kesehatan sendiri itu terbatas. Jadi dulu tuh mungkin termotivasi dari situ. Jadi saya coba untuk kuliah keperawatan. Seenggaknya saya bisa ngerti gitu kalau misalkan keluarga ada yang punya masalah kesehatan, dari keluarga kan nanti insya Allah bisa membantu kesehatan. Motivasi terbesar saya buat jadi perawat berawal dari nenek saya. Waktu itu nenek saya dirawat di rumah sakit, terus dirawat sama perawat yang memang super care banget. Akhirnya nenek saya menyuruh saya untuk kuliah di kesehatan, kalau nggak keperawatan, kedokteran ataupun kebidanan. Tapi saya nggak mau. Akhirnya saya didesak keluarga dan akhirnya saya memilih menjadi seorang perawat. Saya mulai dari sukanya dulu ya. Kalau misalkan saya jaga di IGD nih, terus datang terima pasien, misalkan pasiennya kesakitan, kemudian di IGD mendapat tindakan, setelah itu yang tadinya kesakitan akhirnya membaik, itu tuh di situ tuh sukanya. Jadi yang tadinya kesakitan bisa jadi happy lagi, jadi nggak sakit lagi. Kalau dukanya sebenarnya bukan duka sih, lebih ke kayaknya jam kerja kita tuh nakes tuh beda aja sama profesi lain gitu. Jam tidur kita juga nggak nentu, waktu orang lain tidur kita kerja. Mungkin itu aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ditanya suka dan duka menjadi perawat, saya sebagai perawat 8 tahun tentu banyak sekali suka dan dukanya. Yang pertama, kalau misalkan ditanya tentang duka, ada satu sisi atau ada satu profesi saya yang selalu dipandang sebelah mata. Apa sih perawat itu? Siapa sih perawat itu? Padahal sebetulnya kalau misalkan kita nih memberikan pelayanan ya, tanpa perawat, pelayanan itu mungkin tidak akan bisa berjalan dengan baik, karena yang namanya perawat itu paling dekat sama pasien, terus 24 jam melayani pasien, apapun yang disampaikan pasien otomatis melewati perawat. Nah, tentunya dengan kejadian seperti itu, dengan dipandang sebelah mata oleh masyarakat, kita harus bisa menunjukkan bahwa profesi kita itu benar-benar profesi yang baik, di mana menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi bangsa juga, kesehatan juga gitu. Tapi kalau misalkan sukanya, ada misalkan posisi atau momen di mana misal kita tuh punya atau mempunyai pasien yang di ruang perawatan lah, contohnya pasien dari mulai dia tidak sadar gitu, kayak kemarin kasus pandemi, dari mulai dia tidak sadar, sesek, sampai misalkan ada waktunya si pasien bisa sehat kembali. Itu tuh ada harga atau ada kebanggaan sendiri yang membuat kita itu, wah, kita bangga nih menjadi perawat gitu. Itu aja sih kalau suka dan dukanya. Suka dan duka menjadi perawat, kalau sukanya banyak sekali ya, karena jadi perawat itu kita contohnya saya di ruang hijau ini saya merawat bayi-bayi gitu. Sukanya kalau
seneng banget kalau lihat bayi kita yang kita rawat dari yang bermasalah dengan kesehatannya, sesak, akhirnya bisa pulang sembuh, terus tumbuh dengan baik, normal, tidak ada cacat, tidak ada gejala sisa. Itu bangga sekali menjadi seorang perawat. Kalau dukanya ada juga sih ya, beberapa dukanya kalau misalkan kita harus shifting gitu ya, dinas malam gitu. Yang paling berat tuh kan kita sebagai seorang ibu punya anak, pas saat kita harus bekerja di shifting ini, di dinas malam atau dinas siang ini, kita harus ninggalin anak. Kadang ada juga beberapa perawat yang ninggalin anak dengan pembantu atau dititipin ke tetangga gitu, dengan suami, dengan mertua atau orang tua. Padahal anak kita juga lagi sakit, tapi tetap kita harus datang ke rumah sakit untuk bekerja karena emang tugas dan kewajiban kita sebagai seorang perawat. Jadi itu sih dukanya. Untuk sukanya sih ya kita punya kepuasan tersendiri kalau misalkan kita dapat pasien dalam keadaan yang kurang baik gitu ya, masuk ke tempat kita kerja, dan setelah mendapatkan perawatan yang sesuai dan memuaskan di kita tuh, pasien kan pulang dalam keadaan sehat gitu. Itu yang bikin kita seneng sih ya. Untuk sukanya di situ mungkin. Kalau misalkan untuk dukanya sendiri, kebetulan ternyata saya itu kerja di luar dari daerah tempat saya tinggal gitu. Jadi sedihnya saat kita melakukan pelayanan, kita jauh dari rumah. Terus kalau misalkan ada kabar yang kurang enak dari rumah, misal ada keluarga yang sakit sedangkan kita harus bekerja, kan ada kewajiban ya, kita juga nggak bisa ninggalin kewajiban kita di tempat kerja semau kita gitu. Paling di situ dukanya, kita nggak bisa bantu keluarga kita di rumah. Untuk pesan sesama perawat mungkin, dimanapun kita ditugaskan, mau itu jauh dari rumah mau itu dekat rumah, kita harus tetap memberikan pelayanan yang maksimal, terutama ya untuk pasien kita atau mungkin untuk keluarganya juga. Setelah itu jangan lupa jaga kesehatan dan semangat untuk tetap mencari ilmu. Kita nggak pernah tahu gitu ya, ilmu mana yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Teruntuk teman-teman sejawat saya, pesan saya, marilah kita junjung tinggi profesionalisme kita, bekerjalah dengan profesional, ikutilah jurnal, janganlah jadi perawat yang modelan robot, tapi kita harus betul-betul menjadi kolaborasinya medis, kolaborasinya penunjang medis juga, agar profesi kita itu tidak dipandang sebelah mata. Selain itu, untuk PPNI yang ke-49, mari kita gapai sejahtera dengan profesionalisme. Di HUT PPNI ini harapan secara pribadi untuk organisasi yang pertama makin solid, makin kompak, dan alhamdulillah sekarang organisasi PPNI juga sudah diakui. Kemudian untuk teman-teman perawat se-Indonesia makin solid juga. Jangan lupa jaga kesehatan karena kita juga garda terdepan yang musuhnya ini nggak kelihatan gitu sama mata. Jadi tetap sehat selalu dan maju terus. Dan harapan untuk rumah sakit Baros khususnya, untuk teman-teman perawat yang ada di rumah sakit Baros makin maju, kompak. Pesan saya untuk rekan-rekan keperawatan, semoga terutama keperawatan di Baros ini ya, semoga keperawatan menjadi lebih maju lagi, lebih berkembang, bisa bersaing di kancah internasional, dan juga lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetensi yang dipunya sehingga bisa menjadi mitra dokter yang sangat baik. Dan jangan lupa tetap semangat dan lebih sejahtera.